Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Mutiara Sandi dari kelas 2 SID. Pada pertemuan ke-10 ini saya ingin membahas mengenai partial view pada user, kemudian juga authentication. Nah, pertama jangan lupa kita harus selalu menyalakan Laragon kita. Kemudian kita membuka Visual Studio Code. Karena di sini adalah user, jadi kita membuat sebuah controller dengan nama user controller. Dan ini adalah sintak-sintak beserta function-functionnya. Lalu kemudian ada untuk bagian models untuk usernya juga. Ini merupakan sintak-sintak dari bagian models user. Selanjutnya pada bagian view user, kita membuat file-file seperti ini. Yang pertama ada index.blade. Ini adalah kodenya, dan kita membuat untuk partial view-nya. Jadi partial view ini kita membuat kode atau baris codingan itu dengan lebih singkat. Seperti itu. Dan ini untuk kode dari index.blade.php dari user. Nah, cara untuk menambah partial view itu, kita menambahkan blok kode extends seperti ini. Lalu kita menambahkan juga section content. Dan jangan lupa di end section. Kemudian untuk yang bagian create, kita juga buat hal yang sama. Codingannya kita buat lebih singkat. Lalu kita tambahkan extends ke layouts admin app. Kemudian section content. Dan jangan lupa untuk ditambahkan end sectionnya juga. Begitu pula untuk yang bagian edit blade, kita lakukan hal yang sama. Kita persingkat codingannya. Di sini saya telah membuatnya ya. Kemudian kita tambahkan extends layouts admin app. Kemudian section content. Dan terakhir end section. Nah, itu adalah partial view. Selanjutnya pada bagian layouts pada user, kita membuat sebuah file-file baru. Yang pertama itu ada app.blade, yang kedua itu css.blade, kemudian ada footer, header, js, dan sidebar. Nah, ini misalnya kita buka. Untuk yang app.blade-nya ini kita kelompokkan
satu persatu. Misalnya ini CSS. Kemudian karena tadi codingannya telah di copy, kita buat dengan kata-kata include seperti ini, include layouts user CSS. Kemudian ada untuk bagian headernya juga, kita lakukan cara yang sama. Kita pakai include juga. Lalu ada untuk isi kontennya, isi dari konten seperti itu. Dan kemudian ada footernya juga, kita pakai include juga di sini. Selanjutnya pada user controller, karena kita telah membuat sebuah controller dengan nama user, jadi kita harus membuat juga root-nya. Nah, saya membuat seperti ini. Seperti ini menggunakan metode get dan post. Kemudian ini ada function index, function create, kemudian function store, ada function edit juga, function update, dan yang terakhir itu function destroy. Kemudian kita buka kembali untuk user controller. Ini kita akan melakukan authentication. Nah, pada function store itu kita menambahkan sebuah blok kode menggunakan hashmark. Nah, jadi ini untuk menencrypt password dari si user tersebut. Kemudian kita membuka out controller yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Nah, pada function loginnya kita membuat blok kode seperti ini untuk mengecek email dan password yang telah dimasukkan atau diinputkan oleh user. Seperti itu. Lalu ada untuk public function logout, kita buat blok kode seperti ini untuk dapat digunakan untuk logout nantinya. Nah, kemudian kita dapat mengecek apakah user telah login menggunakan blok kode seperti ini pada public function from login. Selanjutnya kita bisa membuka dashboard controller dan membuat public function dashboard seperti ini untuk melihat apakah yang boleh login itu hanya user saja, begitu. Seperti itu, kita buat blok kode seperti ini. Nah, kemudian langsung saja kita coba. Kita ketikkan ayamku.test
/dashboard. Nah, dia akan muncul halaman form login seperti ini. Karena untuk masuk ke dashboard, kita harus login terlebih dahulu dengan memasukkan email dan password. Langsung saja coba kita masukkan emailnya. Kemudian masukkan passwordnya. Lalu kita login. Nah, dia akan masuk ke halaman dashboard. Seperti itu, coba kita klik user. Nah, ini adalah data user yang tadi kita gunakan untuk masuk ke halaman dashboard melalui form login tadi. Di sini saya telah membuatnya, yaitu dengan emailnya ini dan passwordnya yang telah terencrypt, jadi tidak bisa dilihat secara langsung seperti itu. Kemudian kita coba logout. Nah, di sini kita coba untuk ketikkan dashboard. Dia tidak bisa ke dashboard karena kita belum login, jadi dia akan tetap berada di halaman form login. Coba kita login lagi, kemudian kita masukkan email dan passwordnya, lalu kita login, masuk ke halaman dashboard dan coba kita klik ketikkan out. Nah, dia tidak bisa karena kita belum logout, jadi harus logout dulu baru dia akan masuk ke halaman form login. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai partial view pada user dan juga authentication. Segitu saja dulu untuk pembahasan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.